Saya dari tadi curiga karena saya melihat bajunya. Oh, Tukang mie naik haji. Wih. Udah tukang bubur lagi, bukan tukang bubur lagi. Oh, Udah ganti bukan sekarang. cuma tukang bubur doang yang bisa naik haji. Tukang mie juga. Ngomong usaha nih Mas RT. Mas RT kan artinya nggak 24 jam ngurusin warganya yang baik-baik itu kan. Kan baik-baik semua tadi katanya. Iya kan, alhamdulillah baik-baik. Besok saya mau buktiin tuh, saya mau datang siang-siang. Wah, saya belum makan, ada makanan nggak? Nggak bercanda. Artinya ada kesibukan dong. Ada kesibukan lain gitu kan. Itu kesibukannya apa nih Mas RT? Kalau kita saya kan pegawai swasta lah. Oh. Artian punya usaha. Saya dari tadi curiga karena saya melihat bajunya. Oh, Tukang mie naik haji. Wih. Udah tukang bubur lagi, bukan tukang bubur lagi. Oh, Udah ganti bukan sekarang. cuma tukang bubur doang yang bisa naik haji. Tukang mie juga. Nah, kayaknya Ada hubungannya nih? Hubungan dengan ini. Alhamdulillah Gimana punya gimana? saya dunia terigu lah ya, dunia mie ya. Dunia mie. Jadi kita tuh punya kecil-kecilan UMKM lah. Kita produksi mie khusus untuk mie ayam dan kita suplai ke pelanggan-pelanggan kita yang jualan. Ya mungkin di Citra Indah ini ya hampir ya 70-80% udah suplai dengan kita. Oh, Mie ayam dan bakso. Mie ayam dan bakso. Oh. Tapi mentah ya. Mentahnya ya. Ya, mie itu dijual sama kita untuk diolah lagi. Diolah lagi. Ya, berarti Jual jual bahan mentah. dasar Ya, mie-nya. Tunggu dulu. Tadi bilang 70%, 80% di dalam Citra supply-nya dari sampean. Ya. Lah itu tukang bakso aja banyak di dalam ini. Iya toh? Ini pernah survei tukang bakso, katanya dari depan sampai udah 11. Iya, cuman gang ini doang. Sampai rumah kita nih udah ada belasan. Semuanya itu ada Cuma- 27. Tuh, kan 27. Dari yang makal kaki 5 sampai yang keliling putar. 27, 70% udah Ya, ngambilnya jadi- mie-nya aja nih. Mie-nya aja. Mie-nya aja. Nah, baksonya Ini dulu. bikinnya mie aja atau ada yang lain? Ada yang lain, banyak produk kita sih. Ini- Intinya dari A sampai Z soal kalau buat mie ayam dan bakso kita ada. Oh, A sampai Z untuk mie ayam dan bakso Ada. ada di panjenengan nih semuanya, baksonya, mie-nya. Kalau makan mie ayam itu kan ada kerupuknya, ada kerupuknya, sampai ke bumbu-bumbunya. Ada semua. Oh, Lord. Namanya apa? Nama ininya, nama Brand. apa? Brand Brandnya kita ambil mie pade namanya. mie pade. Oh, Ya. gelas ini. Gelas ini. Oh, oke. Kita minum dulu kalau gitu. Kita minum dulu. Gak ada isinya. Belum ada isinya, Di. Pak D. Mie pade. Oke, ini sampean ini mukanya? Bukan. Alhamdulillah sih saya. Oh. Kalau yang mengakui. Oh. Ganteng di gambar sih. Baru mau ngomong saya. Katakan dia aslinya yang ini. Mie pade, beleduk terigu. Ya. Semboyan. Semboyannya, beleduk terigu. Apa tuh maknanya? Kalau orang Jawa bilang itu beleduk itu kan. Beleduk. Debu. Kedep. Oh, Debu, kalau Jawa debu. oh, beleduk. Kita Kalau Betawi Sunda, meledak. kalau Betawi meledak. Nah, Itu walaupun kecil. terigu yang meledak. Nah, tapi meledak kan gitu. Usahanya bro, bukan Oh, terigu. gue pikir lu lagi bikin mie itu sambil kan ada tuh Kalah yang nanti jualan teroris nanti. kan ada yang jualan apa ya dulu kalau nggak salah sambil mukul-mukulin tang. Oh, Ini sambil mungkin sambil iya. mijitin adonannya, adonannya. Madu terigu tapi nggak putih-putih. Kepanasan. Jualan terus nih. Jadi jualan semua produk-produk yang berkaitan dengan Mie ayam dan bakso. teman-teman yang punya usaha bakso dan atau mie ayam. Untuk bahan-bahannya bisa ambil dari Pak D. Pak Ade. Mie Pak D. Mie Pak Ade. Di mana tempat bikinnya? Kita sih alhamdulillah di Alamanda. Alamanda. Di klaster Alamanda. Dalam luar. Di luar. Oh luar. Nah, Blok B00 nomor 17. Ada kelihatan ininya, Ada. logonya. Ada. Judulnya apa? Mie Pak D Mie Pak D atau juga. Mie Pak D juga. Berarti kalau datangnya dari arah dalam, dari arah dalam sebelah kiri. sebelah kiri. Kalau kita datang dari arah Fresh Market ya, Sebelah kiri. arah ke Alamanda ada sebelah kiri jalan. Nah, Oke. Dari luar sebelah kanan. Dari luar sebelah kanan, Mie Pak D. Berarti kalau di sini ngelewatin pos dulu ya. Pos masuk Alamanda ya. Ya. Selain itu, selain produksi mie dan teman-temannya itu tadi, apalagi ini ada muk ini kayaknya. Oh iya. ini kan tidak berhubungan ini. Ah, iya. Nah, Jualan muk juga Om. Bukan sih. Kebetulan sebagai souvenir aja lah. Oh, souvenir. Oh. Oke. Relasi atau kolega yang ya masa kita tangan kosong. Gitu. Oh. Kayak berkunjung ke PIC ya namanya. Iya. Maksudnya tangan kosong.
Saya pikir mau bawa mie. Walaupun gelas kosong tapi Enggak bercanda. Enggak, saya pikir mau bawa mie tapi yang dijual adalah yang masih mentah berarti kan? Mentah. Karena beliau ngejualnya ke teman-teman yang berdagang atau berjualan bakso atau mie ayam. ya Tapi kalau misalnya Lumayan. kita punya acara mau beli mie-nya boleh? boleh. Yang ada yang ngolah sopo? Oh iya, bisa ngolah sendiri. Mengolah sendiri kan udah jadi mie kan? Jadi kita tuh gini, dari A sampai Z saya bilang dari A sampai Z. Yang penting misalkan nih, Mas Ipan sama Cahyo, saya mau jualan ayam dan bakso. Ya kan? Saya mau jualan nih, ya. Kan? Saya nggak punya ilmu, saya nggak punya modal, cuman saya punya niat sama tekad lah pasti. Kita akan fasilitasi. Jadi, ayo mau resep apa? Misalkan mau resep A, misalkan, ayo kita jadi sampai bisa. Modalnya bagaimana? Oke, kita cari solusi. Mau bagaimana? Apa mau ibarat kata berkaitan sama perbankan atau tidak? Atau misalkan kita win solution adalah materi sampai berjalan, nggak masalah. Siap bantu. Siapa? Win-win solution. Jadi artinya buat kan pastinya juga di sekitaran kita aja ya, di dalam Citra masih banyak teman-teman mungkin yang bingung mau bikin usaha apa. Orang kan mikir, aduh gua nggak punya modal, ini mau izin ya? Ini karena, sorry bro, karena udah membahas bisnis, kita sambil ngerokok. Oh, silahkan. Sorry ya. Kasihan tuh ya, Santai-santai ya. Artinya orang yang mau bikin usaha tapi punya keterbatasan, macam-macam ya, mulai dari ilmu, pengetahuan, modal, kalau mau jualan bakso, tempat atau gerobaknya, langsung ke Alamanda. Tapi ketemunya bukan Mas RT. Ada tim marketing. Ada tim marketingnya. Di Alamanda langsung duduk sana sama tim marketingnya. Monggo. Akan didiskusikan duduk bareng lah. Ya. Cari win-win solution berarti kan. Dan sekarang saya 2008 ini sejarah dulu ya. 2018 itu kan sempat diundang sama Gojek. Dulu kan Gojek itu rilis namanya Ghost Resto. Jadi orang nggak punya tempat, bahkan di dapur mereka masing-masing dia bisa jual. Itu saya sempat share ke semua pelanggan saya dan ya dari sekian orang tuh nggak ada yang respon. Alhamdulillah. Alhamdulillah 2012. Tapi begitu 19 20 pandemi. Reak semua tuh, Pak saya minta ini telat. Kadang-kadang ada itu. Makanya saya bilang kadang itu ilmu itu digunakan ketika kita perlu, tapi jangan sampai kita tuh nggak mau belajar soal itu. Mungkin saat ini kita belajar, tapi nggak bisa digunakan saat ini, tapi nanti akan digunakan. Makanya kalau bilang tadi, kalau sekarang orang berargumentasi, wah saya nggak punya modal, wah saya nggak punya tempat, saya nggak punya bullshit. Udah bukan aja jadi alasan ya? Bukan jadi alasan. Kalau ke bapak kemudian nggak usah nyewa, dari dapur rumah sendiri bisa jualan. Kita daftarin, kita bantu daftarin mau apa, online segala macam. Ayo. Tinggal niat kan? Tinggal niat. Tekad. Kadang-kadang Punya niat, punya tekad, yang lain gak usah dipikirin, datang. Ngobrol ke sini. Kalau pusing-pusing di rumah gua ngapain ya? Ngobrol ke sini aja. Ini ada solusi yang menarik. Yang mungkin nanti berkembang nggak cuma sekedar mie dan itu kan dan yang lain-lain. Karena orang-orang tuh kadang kepentok punya ide, nggak punya modal. Yang punya modal nggak punya ide mau ngapain. Ya mungkin bisa diketemukan juga nanti kan. Ini bisa nih, ini menarik nih karena tapi sifatnya bukan franchise ya. Bukan. Bukan franchise. Oke. Jadi kalau dari orang tua kan ada petua bilang ojo serakah bahasa gitu. Ojo serakah. Jadi saya tuh ya ibarat kata kita lillahi ta'ala sama usaha yang satu ini dalam artian kita bisa membantu sama orang. Kan dunia ini kalau bagi pengusaha itu ada dua keuntungan sebenarnya. Keuntungan duniawi, keuntungan akhirat. Nah, kita mau kejar dua-duanya apa salah satu? Kalau duniawi saya nggak perlu itu. Kaya raya tapi belum tentu nah surga. Bahasanya kan begitu. Tapi kalau kita ngejar akhirat apa namanya untung di akhirat, ya itu dengan cara itu. Dengan cara ini. Ya, ini seimbang gitu. Kan. Walaupun kita kan nggak bisa bantu orang secara masif lah karena kita masih berjalan juga. Mungkin nanti di description videonya kita bisa taruh alamat kali ya? Oh bisa. Alamat ya. Pak D, ya kan? Terus kontak personnya nanti kita bisa izin share juga. Brosur nanti kita share ya. Karena kan ini menariknya kalau untuk persiapan resesi. Apalagi sekarang katanya pandemi lagi naik-naiknya lagi. Ini kalau nanti resesi terjadi 2023 mudah-mudahan sih enggak. Ini persiapan orang yang ingin membangun bisnis dari sekarang. Kalau belum tahu mau membangun apa, belum tahu gimana caranya, ya ngobrol-ngobrol lah. Ke sini bisa difasilitasi. Oke. Mungkin kalau di Citra sudah kebanyakan produk yang sama,
bisnis yang sama mungkin bisa di tempat yang lain. Nah, itu yang baru mau gue tanya tuh. Coverage-nya Pak D sendiri, konsumennya apakah sekarang masih hanya di dalam Citra atau sudah sampai ke mana itu kita nggak tahu. Kita sih Bogor, Bekasi, Kerawang, baru 3 kita. Udah sampai Kerawang. Ya, udah ke Bukan 3 area itu 3 kota. Bogor, Bekasi, Kerawang. Udah sampai Kerawang ini. Berarti yang tawaran tadi tidak hanya untuk warga Citra nih. Bukan, luas. Mana aja boleh. Boleh, ya boleh. kan? Yang penting punya niat, punya tekad, ya kan? Punya kaki jalan ke tempat beliau kan di klaster Alamanda. Nanti kita tulisin alamat sama kontak personnya. Kalau mau diskusi lebih lanjut dengan Mas RT, tapi panggilnya bukan Mas RT nanti ya. Pak Bos. Pade aja, biasanya panggil Pade. Dengan Pade ya kan. Untuk diskusi lebih lanjut gimana untuk pengembangan usaha kalau memang bikin usaha. Nah, kalau dari dalam Citra sendiri, orang kan pasti mau dapetin gambaran taste-nya tuh kayak gimana nih. Pak Ade punya mie, Pak Ade punya bakso. Kan. Boleh sebut merek gak sih? Misalnya Pak Ade sebenarnya yang supply bakso, nggak boleh sebut lah kali ya. Bisa satu tempat. Karena kan gini, lain tempat, lain koki, barang sama pun lain rasa. Jadi kalau mie itu kan kayak beras masuk. Kayak beras, bayanglah Ramos ya. Ramos dimasak sama Pak Ivan sama Pak Cahyo. Pasti berbeda rasanya. Walaupun sama-sama Ramos, tapi tekniknya berbeda. Kalau saya sih nggak bisa hanya condong 1-2 tempat yang recommended, enggak. Semuanya saya maunya semuanya biar laku kan gitu. Tapi setidak-tidaknya tadi saya bilang mau di bahan bakunya di Citra Indah pasti kalau nyebutin mie Pak D atau nama saya pasti iya pasti gitu. Jadi bisa buktikan langsung lah kapanpun kalian makan bakso atau mie ayam. Insya Allah enak-enak semua kalau Citra Indah kan. Enak semua. Kemudian komplain saya. Karena enak mie dari sini makanya ada 20 berapa tadi? 27. 80% dari 27. Kalau nggak enak kan nggak mungkin ada 27, Bro. Iya benar. Logikanya begitu kan. Belum pernah sih kalau rasa gue belum pernah ada komplain, paling kayak standar lah pelayanan lama kayak gitu lah. Ya itu personal ya. Kalau rasa sih masih oke lah. Ya semua hampir rata ya. Dari mie-nya ya mungkin ada satu yang kelamaan masaknya jadi agak terlalu ngembang gitu kan, ada yang pas waktunya agak lembek. Itu tergantung koki. Alhamdulillah saya enak-enak semua kok. Alhamdulillah. Berarti semuanya ready ya? Frozen nggak? Frozen ada juga. Kita juga punya reseller untuk online. Jadi kita sharing sama seseorang yang dia notabene ya habis kena PHK COVID kemarin. Nah, dia jago dalam hal marketing online ya. Cuman COVID dia nggak punya produk mau dijual, kita coba jual. Alhamdulillah sih beliau malah lebih ramai daripada punya kita. Tapi ya reseller hitungannya. Jadi mie kita itu kita sudah packing dengan sedemikian rupa, kita frozen. Nah, frozen udah nyampe Palangkaraya juga udah sampai. Berapa hari? Kalau dalam frozen itu bisa nyampe 4-5 hari. Asalkan tidak sobek kemasannya. 4-5 hari. Terus sampai mana tadi? Palangkaraya. Orang Palangkaraya udah makan pade. Ada, Palangkaraya ada. Berarti produksi di sini? Produksi di semua nih? Alamanda itu? Iya. Berarti fresh dong. Makanya tahannya sampai 4 hari. Oh iya, itu yang frozen. Iya. Semua kan di frozen kan? Enggak semua ya. Enggak semua. Kan ada orang yang maunya fresh, ada yang mau. Tapi sebenarnya semuanya itu fresh. Cuma bedanya frozen karena frozen itu kita harus bekukan dulu untuk kirim jauh. Iya, untuk kirim jauh semuanya bisa di frozen ya. Bisa frozen gitu. Kirim jauh. Itu aja sih. Packing dan segala macamnya udah di sini udah di prepare ya untuk perjalanan jauh karena kan perjalanan rata-rata 2-3 hari lah ya. 2-3 hari. Maksimal 4 hari kalau pakai yang reguler itu 4 hari. Alhamdulillah aman gitu. Kalau mau jadi reseller, ada kriteria nggak kalau mau jadi reseller? Nggak ada sih. Nggak ada. Datang aja. Pak mau beli mie, mau jual lagi, ya monggo kan gitu. Udah selesai. Pak D nanti, iya boleh. Iya maksudnya banyak lagi ngetren juga kan orang jadi reseller kan, reseller A, B, C, D gitu kan. Satu orang bisa jadi reseller beberapa produk kan. Jadi ya balik lagi lihat nanti di descriptions ada kontak personnya kan. Tiap orang juga pasti punya kenalan masing-masing, ya kan, punya keahlian, keminatannya beda-beda masing-masing. Jadi kalau urusannya terkait sama dunia perbaksoan sama mie ayam, kita di Citra Indah punya jagoan namanya Pak D. Iya. Ya kan? Berarti bisa dibilang kantor utamanya, pusatnya dan memang tempat pembuatannya langsung ada di klaster Alamanda, Citra Indah. Alamanda luar. Ada logonya Pak D nih, kayak gini nih.
Pak Ade. Tadi gue lihat mobilnya juga ada Grand Max kalau nggak salah. Ya, ada van. Oh, udah iya van, ada brandnya juga di situ Pak Ade. Pak Ade. Karena jaraknya jauh sampai ke Bogor dan Karawang kayaknya. Iya benar sampai ke Palangkaraya. Ya. Ada ini nggak? Kalau order online kan kirim by Kurir. Kalau yang mau direct ada minimal order nggak? Enggak. Kita sistemnya main jalur, Pak. Oh. Jadi armada kita tuh ada 3. Oke. Setiap hari berangkat. Jadi berangkat jam 1 malam. Jadi kita mainnya jalur. Ketika mau dia order 1 kilo, 2 kilo pun kita akan layani. Yang penting satu jalur. Satu jalur gitu. Alhamdulillah sih itu tadi yang kawasan tadi yang saya sebutkan jalurnya kita sudah semua dah. Jadi 3 tadi Bogor, Bekasi, Karawang. Jauh itu. Karawang paling jauh itu. Tapi 3 armada itu tadi kan dibagi 3 daerah. Iya, tapi kan luas coverage-nya setiap ini. Bekasi luas, Bogor nauzubillah, Karawang udah jauh luas lagi. Memang kita mainnya malam. Jam 1 malam itu udah langsung OTW. Jadi lebih cepat. Kalau kita siang nggak kena kerja. Jadi kita tuh patokan kita sebelum jam 10 pagi kita harus sampai produk kita ke pelanggan. Sebelum 10 pagi? Jam 10 pagi, itu batas maksimal. Oke, berangkat malam. Berarti kalau di 3 daerah tadi, Bekasi, Bogor, dan Karawang ada yang mau order, terus kemudian areanya masih tercover atau satu jalur, itu bisa one day service ya? One day service. One day service, oke. Tanpa ongkos delivery, tanpa ongkir. Jadi sudah pure produk saja yang dibeli. Langsung dikontak aja. Tanya-tanya harganya buat teman-teman. Mungkin yang udah jualan bakso, kita kan mau coba. Ya kan mau coba jalurnya tadi kan yang sudah ada jalurnya free ongkir tadi Bogor, Bekasi, Karawang. Pasti juga banyak tukang bakso di sana kan. Luar biasa. Kita di dalam perumahan ini aja udah berapa tadi? 27 tukang bakso. Baru kan? Baru satu perumahan Citra Indah. Itu nggak tahu yang di dalam klaster ya. Kalau yang di luar-luar itu sekitaran 27. Jadi buat teman-teman yang di wilayah Bogor, di luar Jonggol ya, Bogor, Bekasi, sama Karawang, mungkin mau tester dulu mie pade dan produk lainnya yang terkait sama dunia perbaksoan dan mie ayam, bisa langsung kontak nanti ke description. Ya, berarti ada mie-nya, ada baksonya, ada bumbunya juga? Ada. Ada kerupuk pangsitnya. Sampai resep-resepnya saya kasih. Kalau mau gitu. Sampai apa? Resep. Oh, resep. Karena ayamnya buat mie ayam itu kan berbagai resep itu. Betul. Iya benar, beda-beda. Resepnya apa ya? Tiap wilayah juga pasti beda-beda. Beda-beda. Karena kan konsumen juga beda-beda. Ya, benar. Kan? Ada yang agak manis mungkin ya. Iya. Ada yang agak gurih mungkin. Ya. Beliaulah yang lebih ngerti. Bukan cuma makan doang enak udah gitu, nggak ada yang nggak enak pokoknya. Tapi di mie pade ini tidak di tempat itu tidak jual matangnya? Enggak. Itu menjaga itu. Produksi aja ya? Itu tadi Cumaruk. Enggak, takutnya orang pengen tester kita makan di mie pade. Enggak ada tempatnya mie pade. Kalau di Citra Indah ya cobain aja di semua tukang bakso. Semua tukang bakso yang ada di Citra Indah kan. Tanya sama yang jualan, ini mie-nya mie pade. Jadi karena tadi beda pengolahan, beda tangan kan? Kan ibarat kayak kopi ya, kopi roaster ya. Bijinya boleh sama, tapi rasa beda karena yang mengolah tangannya beda-beda kan gitu. Kalau yang jauh pengen nyobain bisa buy online? Bisa. Di e-commerce ada? Di mana? E-commerce sudah ada? Ada. Shopee? Ada. Shopee, Lazada, Blibli, Tokopedia ada juga kita. Search-nya apa? Mie pade atau? Ada, nanti saya share di deskripsi lah. Boleh. Karena kalau online saya nggak, tadi saya bilang saya udah pasrahkan ke reseller. Ada reseller. Jadi saya nggak mau ada reseller gitu. Tapi saya jamin itu produk dari saya, bukan dari dia. Saya jamin produk. Ada ini tertentu nggak di takutnya ini kan udah besar nih kayaknya. Ya, namanya produk besar itu pasti ada tiruannya. Ada spesifikasi khusus atau? Gue bikin. Apa tuh? Pakci. Saingan ya. Enggak bercanda. Ya, lihat mukanya aja kan mukanya kan ini satu-satunya di dunia loh. Karena ini sudah didaftarkan ya? Sudah ada lagi. Sudah didaftarkan. Oke. Berarti kalau dipalsukan bisa dituntut nih? Bisa. Masalahnya kan bukan palsu, cuman kan agak beda dikit. Apanya tuh? Iya, bisa aja orang bikin agak-agak beda dikit. Ya monggo kalau mau. Kan untuk dapetin pasar sama, ya kan? Jangan tertipu dengan yang berbeda. Jadi harus tegesin ntar di zoom di mukanya Pak Bos ini sama gasnya Pak Ade ya. Jangan sampai ada yang salah nanti beleduk terigu. Nggak ada kumisnya misalnya atau nggak ada komanya gitu. Iya.
Oke. Menarik nih. Jadi buat teman-teman yang belum punya usaha, belum punya kepikiran bisnis, nah bisa ini jadi peluang. Gitu ya. Ya mungkin kita juga bisa jadi peluang. Iya, makanya terus sini langsung bikin gerobak. Berapa Om? Saya mungkin dari dinas-dinas terkait di kecamatan. Itu dia. Karena kan pasti sudah ada ini dari pemerintahan. Paling dari pihak UMKM, kan kita di kecamatan ada UMKM, sudah ada sounding. Ya itu, ya salah satu kita ingin kolaborasi lah dengan UMKM itu untuk menjalin hubungan yang lebih baik lagi ke depan. Itu udah baik lah. Terus terutama kan gini, kendala yang terbesar dari UMKM semuanya teman-teman itu bukan produk mereka yang nggak bagus. Sebenarnya produk mereka bagus-bagus. Cuman mungkin karena pemasaran mereka terbatas, tidak ada bantuan untuk meng-hire. Oh, misalkan mie si A ini enak, bagus, nikmat, tapi orang lain nggak tahu. Nah, itu yang kadang kita harus bantu kan gitu. Dan mungkin ya nggak tahu kalau di tempat yang lain, kalau untuk produsen mie yang notabene melek teknologi ya mungkin kami. Kalau yang lain saya nggak tahu. Itu kadang-kadang yang jadi kendala di situ. Jadi kita harus, namanya zaman digital, era digital harus melek itu. Setidaknya ikut podcast kayak PIC kayak gini kan itu. Mungkin dari pihak UMKM juga ikut biar bisa anggota UMKM itu bisa terjalin lah gitu loh. Jadi jangan sampai ya gue cuman jualan ini terus jual. Terus nonton kita doang, share gitu, like, dislike gitu kan, itu sudah. Nah, syukur-syukur kan ini kan belum ada vendor ya, masih kurang. Monggo. Ada barang itu, cuma nggak mau dikeluarin aja. Kan maksud gue tadi untuk yang dari dinas-dinas terkait dengan UMKM, karena mereka juga pasti punya program yang berjalan berbarengan dengan kementerian terkait, misalnya kan Kementerian UMKM atau ekonomi. Harusnya juga bisa, khususnya kita di Jonggol nih kan ya, harusnya mungkin dari kecamatan juga bisa membantu mempromosikan lebih luas. Ini kan Jonggol nih, berdirinya di Jonggol. Nah, di Jonggol berarti barangnya Jonggol, ada mie Pak D. Jangan ngeliat nama mie-nya mie Pak D, tapi ini barangnya barang Jonggol, berdirinya di Jonggol. Tapi kalau bisa go internasional ya, kalau tempat lu pernah yang tinggal di luar gimana? Kalau bakso, mie ayam? Kebanyakan mereka kan memang mengolah sendiri. Kan bisa jangka waktu lama bikin sendiri ya, dan orang sudah nyari yang kayak gini fresh. Yang lebih menarik lagi kalau nanti di tempat pembuatannya itu memang kurangnya kan memang nggak mau itu ya jualan sendiri, bentuk jadinya udah dalam mangkuk ya. Di sana kan jadi satu daya tarik tersendiri saat ada tukang bakso bikin mie-nya di situ di depan. Dikasih kaca, orang ngelihat lewat, dia bikin mie jadi kelihatan gitu kan. Terus bisa milih. Saya mau yang begitu, ukuran begini. Ada ukuran yang tebal. Ide ya. Tapi dia makan di situ. Ya kan? Nah, sampean kan nggak makan di situ. Enggak. Nah, kalau berubah pikiran mau makan di situ, kontak saya aja. Kalau masih mau bikin brand, saya support, oke. Nah, kalau misalnya cukup di sini kan. Kan di sini kan belum ada. Belum ada. Kan? Belum ada. Oh, berarti Pak Ci sih. Konsepnya Pak Le, yang sama lah. Iya. Konsepnya fresh kitchen. Iya, fresh. Kalau di sini kan roti kan ada. Ya kan, roti kan udah ada yang open konsep ya, kitchennya kan. Nah, kenapa enggak kita bikin kalau tukang bakso sebenarnya udah open kitchen juga. Ya kan, cuman kan masih kurang ya, masih tradisional lah, pakai gerobak kelihatan segala macam. Ya kan, ini kan kaca besar ya kayak itu kan ngeramunya, Bro, bukan bikin bahannya. Oh iya, berarti tinggal ngeramu aja, nyampur doang ya. Yang bikin dia juga ya. Yang bikin semuanya dia juga. Banyak itu. Sehari berapa kilo, Om? Saya cuman 1 ton. 1 ton. Lah, 1 ton mie. 1 kilo. Iya, 1 kilo. Sehari mie-nya doang. Iya. Masya Allah, pantesan harganya 3. 1 Bogor, 1 Bekasi, 1 Kerawang. Ya. Ada 4 sebenarnya, 1 buat cadangan kita. Jakarta kita juga masuk. Enggak, jangan bilang nggak masuk, belum masuk. Nggak masuk kayaknya saya. Karena kita ada teman, kita ada pengrajin yang lain. Misalnya Jakarta itu sudah ada pangsa-pasar sendiri lah. Kita nggak mau ganggu gitu. Itu kita jaga-jaga, ya bukan jaga, bagi-bagi wilayah. Bagi-bagi wilayah. Kecuali online ya. Ya, kalau orang out of control kan, nggak bisa kita kendalikan kan.
Karena kita kan kalau Jawa itu ada namanya ewuh perkewuh, sungkan, rasa sungkan sama teman. Jangan sampai lah kita bertengkar sama teman sendiri kayak gitu. Kita sama profesi. Gitu. Alhamdulillah kalau seperti itu rezeki nggak bakal ketukar. Betul. Setuju. Kayak judul sinetron. Rambut jati. Iya itu nggak usah dibahas. Judul sinetron tuh. Tapi TV sekarang udah pada mati. Mulai semalam ya? Analog. Ganti ke analog. Ganti digital. Oh iya, ganti ke digital. Udah nggak usah nonton TV lagi. Gue juga nggak pernah nonton TV. Gue nggak punya TV di rumah. Ini informasi aja. TV udah mati. Sekarang TV analog mati, ya kan? Nggak usah nonton TV digital. Nontonnya PAC udah. Iya toh? Iya, siap. Iya promo Citra Indah. Bagi yang belum tahu Citra Indah semua informatif kan. Yang belum tahu Citra Indah City Jonggol, Jonggol, Bogor Timur, perumahan Gode. Ya kan, Pak pemasaran, ya. Kita lagi promosiin. Klasternya ada sedikitnya 50 klaster. Di dalam tuh ada masjid besar, gereja, ada beberapa yang gue tahu minimal 4 gereja. Sekolah, negeri, swasta, Islam, Kristen ada, pasar ada, bis ada, untuk ke wilayah Jakarta, ya kan, sarana olahraga ada. Yang belum ada apa ya? Mall. Kalau ya, gue salah satu alasan tinggal di sini adalah karena tidak ada mall. Kalau ada mall, sibuklah kita tiap hari. Ya kan? Boros bu. Kalau di Jakarta, ketika di Jakarta itu setiap gang tuh kan ada mall. Mulai dari Gandaria, ya kan, ke sebelah barat ada lagi Senayan City. Naik lagi ke atas, ya kan, ke sebelah timurnya ada Pondok Indah. Naik lagi ke atas Fatmawati, ya kan, sebut aja tuh. Macam-macam. Naik lagi ke atas lagi Kemang. Naik lagi ke atas lagi Pejaten. Ya kan, mall semua. Di sini alhamdulillah nggak ada mall. Ya, bukan artinya terbelakang ya. Nah, kita nggak perlu mall. Tapi rencana kan bisa depan. online. Rencana tahun depan katanya. Tahun depan ya? Pindah dong. Rencana tahun depan dong. Pindah ke timur lagi dong, kita cari yuk. Jangan. Kita di sini aja. Manfaatin mallnya. Ya, itu tadi buat warga-warga atau pengusaha-pengusaha yang masih di pinggir-pinggir bisa beralih ke mall. Nah, levelnya bisa lebih naik kan. Scale up lah. Scale up. Iya, yang open konsep tadi Pak Ade bisa dalam mall. Bener nggak? Kan pangsa pasarnya cocok ya. Kita MOU habis ini ya. Pak Cik, Pale aja. Kalau dari Pak D ke Pak C itu kan orang wah pembelotan gen gitu ya. Ini nggak yakin nih. Pale artinya Pak. Masih saudara. Gitu. Baik, menarik. Jadi buat tadi awalnya mandiri, ya kan, klaster, balik lagi ke awal, klaster mandiri dan belum mandiri dan mau menjadi mandiri. Sudah kita diskusikan tadi, dan pastinya tiap klaster punya tantangan beda-beda ya, dengan warga yang latar belakang macam-macamnya juga beda-beda, gitu kan. Terus semua bisa didiskusikan, dan harus, kalau memang sudah berniat untuk mandiri, harus carinya win-win solution saat kita berdiskusi dengan pemasaran. Jangan maunya si klaster kita itu maunya A, B, C sampai Z harus turutin semua. Enggak tuh ya Mas ya? Mas RT ya, enggak semua diturutin. Jadi ada win-win solution lah. Jadi patut dipahami juga teman-teman di pemasaran kan juga manusia biasa, dan mereka mengurusi lebih dari berapa klaster kan, banyak sekali kan. Kalau boleh usulkan ya, kalau bisa selama pemasaran masih ada, gitu kan. Kalau bisa ya kita harus mandiri secepat mungkin. Karena apa? Kalau nanti pemasaran sudah nggak ada, udah nggak punya project di sini, kata kasarnya gitu. Ya kita ketika ada kendala dan segala macam, benar tuh. Kayak beberapa perumahan di sekitaran Citra Indah udah kita bisa saksikan sendiri lah, nggak usah sebut nama kan. Itu yang masuk ke dalam perumahan itu aja jalanannya udah ya jangan nunggu hujan deh. Nggak hujan aja tuh airnya ada terus. Gitu kan, maksudnya, dan jalannya rusak. Gitu kan. Kita masih agak lumayan nih, jalannya agak bagus, terus setiap ada lubang nggak lama ada yang patching kan ya, ada yang patch, ada yang nambel, walaupun ditambel. Setidaknya nggak dibiarkan berlarut-larut lubangnya. Setidaknya ada perhatian lah. Jangan kita anggap mandiri itu sebagai ketakutan. Tapi anggap klaster mandiri itu sebagai keniscayaan. Mau tidak mau, cepat atau lambat, pasti kita harus jadi klaster mandiri. Karena yakin deh dengan solusi dan inovasi sedemikian rupa, pasti ada jalan keluar. Kedua, pasti lebih nyaman kalau kita mandiri. Karena segala jenis urusan menyangkut klaster,
warga itu langsung ke pengurus RT. Direct. Jadi nggak ada berbelit-belit dengan birokrasi dan segala macam lah. Itu kita bisa lebih memperhatikan lagi soal lingkungan kita sendiri kan. Faktor keamanan, faktor fasilitas, faktor segala macam semua langsung direct. Jadi nggak usah takut kalau soal mungkin kalau ada mungkin rekan-rekan RT atau rekan-rekan pengelola ketua klaster yang ketakutan ya dalam arti ketakutan untuk mandiri ini nanti masih nombok nanti uang jangan dipikirkan itu. Kita harus memikirkan bukan dari apa risikonya. Kalau resiko dalam arti gini, kalau kita hanya memikirkan risiko menghayati risiko itu tanpa memikirkan bagaimana jalan keluar dari risiko itu, ya kita nggak mandiri. Iya, takut mulu. Gitu mandiri. Mungkin nanti bagi ketua RT atau ini ketua klaster yang butuh saran dan masukan, pembelajaran. Studi banding. Siap. Studi banding ya. Jangan sampai telat. Nanti kalau sudah telat sudah tidak ada obatnya. Gitu. Iya benar. Iklan lagi lu. Iklan lagi. Iya nggak sih? Oke kalau gitu. Ya, dan bukan cuma masalah mandiri, beliau juga ada bisnis. Pengusaha. Pak D. Nah, ini ada beberapa produknya, mie Pak D. Terus kemudian bisa juga cetak mug ya, bisa. Bagi yang perlu. Datang masih hangat nih. Cetak mug, mungkin mau buat souvenir nikahan kah, ulang tahun kah, gitu kan? Bisa. Atau buat kolega-koleganya bisa cetak di Pak D. Jadi tempatnya sama ya? Sama. Kalau kita induknya sih kalau PT-nya ya, karena itu Pak D kan produk. Kalau PT-nya kan Setiawan Prima Rasa. Jadi kita tuh FMD lah, namanya Food and Beverage. Gitu. Food and Beverage. Tapi juga ada cabang usaha lain yang non FMD ada. Kayak penatu dalam artian laundry, cuci sepatu, helm, itu kan punya kita juga. Terus kita juga ada kayak gini. Oh iya, patokannya kalau kelas Alamanda itu yang depannya ada tempat cuci helm. Cuci helm benar. Cuci helm Pak. Jejak Pak D apa? Jejak suci. Oh, jejak suci. Jejak suci itu. Ya itu kan berarti banyak nih produknya, nggak cuma sekedar bakmi tadi kan, nggak sekedar muk aja nih, ada cuci helm, laundry gitu kan. Cuci helm berapa Om? Bisa diatur itu Mas. Bisa diatur. Tergantung helmnya. Tergantung yang bawanya. Yang bawanya? Iya. Oh yang bawa jalan kaki? Iya yang ditanyain helm sopo. Itu mana nih kalau motor ke bawah helm gitu. Iya, helm doang kan. Helm sopo Mas nggak tahu. Ya insya Allah ada diskon khusus lah tadi. Iya masih baru kan itu kelihatannya jejak suci. Jejak suci tempat penyucian helm, dan disitulah tempat produksi mie. Iya, di belakangnya. Di dalam rumah itulah ya. Oke, langsung aja mampir ke sana. Siap. Ya kan? Siap. Oke. Matur suwun. Sementara itu ada yang kurang-kurang nanti bisa di komen, ditanyakan, atau nanti ada kontaknya langsung kalau sehubungan dengan produknya Pak D ini dengan Mas RT. Atau yang mau konsultasi soal mandiri juga bisa langsung. Atau mau berkomen juga silahkan, monggo, mungkin pemasaran atau soal pedestrian tadi yang sangat-sangat menarik gitu kan. Menarik. Sebagian dari pemasarannya Cita Indra biar ramah pejalan kaki. Gitu. Mungkin yang bersepeda, pejalan kaki, atau yang menggunakan kursi roda gitu. Ya mungkin itu dulu. Ada yang lain Pak? Cukup sementara? Sip. Oke, terima kasih banyak Mas RT atas kehadirannya. Mungkin lain waktu mie-nya kita harus patut coba nih. Iya, siap. Ya. Kalau mie-nya coba ya siap. Ya, beli tempat lain nggak bisa tempat lain ya kan dia produknya dibawa ke sini, nanti kita masak sendiri. Aldi siap ya, Di? Ya, nanti bisa ambil footage nanti Aldi. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu ton sehari, Masya Allah. 1 ton itu 1 mie